Semesta hari ini di acara obrolan Madam. Hari ini kita agak-agak melo, Madam. Betul. Tenang ya. Kita juga pakai baju hitam. Iya. Ya, hitam-hitam karena kita lagi hari ini mau membahas satu topik yang memang Lagi hangat ya. hangat banget, serius banget. Yaitu topik Brigadir J yang baru-baru saja memang telah dipanggil oleh Sang Maha Kuasa. Betul. Ya. Dan hari ini kita mau membahas tentang Brigadir J. Dari kita mau lihat siapakah Brigadir J sebenarnya, dan kita akan coba untuk melihat apakah mungkin kita hari ini dikasih kesempatan untuk memberikan pesan dari Brigadir J untuk keluarganya. Ini pesan cinta ya. Pesan cinta otomatis ya. Sebelumnya kita juga mau ucapin berbela-sungkawa ya. Berbela-sungkawa, yes. Turut berduka cita sedalam-dalamnya. Semoga nanti Brigadir J cepat menemukan cahaya terang. Yap, dan juga untuk para keluarga yang ditinggalkan, kita doakan semuanya agar semua tetap kuat ya, dan tetap semangat dan percaya bahwa semua ini akan menemukan titik terang dan terbaik. Ya, yang betul, terbaik ya. Oke. Dan ketemu lagi hari ini dengan aku Monik, dan juga di sini ada Madam Nan. Ya, biasanya kita ceria-ceria, tetapi hari ini kita agak-agak melo, sendu. Dari bajunya kelihatan ya. Ya, kita agak sendu. Ya udah. Sekarang kita mau ngebahas siapa sih sebenarnya Brigadir J. Itu lihat dari numerologi atau numerologinya. Oke, dari tanggal lahirnya. Dari tanggal lahirnya kita lihat dari elemen hidupnya, gimana sih sebenarnya sosok Brigadir J itu. Oke. Ya kan? Nah, kalau dari sini Madam Nan, yang aku lihat itu nomor 1 soal pekerjaan. Oke, tanggal lahir tanggal berapa dulu? Oh iya. Dia tuh tanggal 29 November 1994. Oke. Jadi masih muda banget loh. Betul. Ya, dan untuk dari tanggal 29 November ini kita bisa lihat 1994. Ya. Elemen yang paling menonjol sifatnya itu adalah dia memang orangnya itu mempunyai prinsip yang kuat ya terhadap sesuatu hal, dan kemudian juga dia tuh orangnya memang nggak gampang sebenarnya. Nggak gampang jatuh cinta. Jadi setia Tipenya setia. Kalau jatuh cinta udah serius sama yang itu aja. Nah, itu dia. Nah, kemudian dia ini juga orangnya berhati lembut sih memang. Berhati lembut ya, dan seneng ngobrol. Oh, jadi dia seneng ini ya. Jadi seneng ngumpul-ngumpul gitu ya, ngobrol ya. Iya. Tetapi dia emang pekerja keras. Jadi kalau misalnya karena dia juga mempunyai ambisi yang kuat, kalau dia dalam pekerjaannya itu dia biasanya melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, makanya kita sebenarnya fokus. Jadi kita makanya sebenarnya ngelihat dia kok bisa sampai bagus kan karirnya kan, sebenarnya kan masih muda begitu. Masih muda, betul. Ya karena ini elemennya menunjang banget. Dari elemen dia juga personalitinya bagus, betul. Menunjang gitu ya. Iya. Tapi dia jangan salah, dia tuh orang berani mengambil resiko. Berani. Berarti cocok banget di dunia kepolisian ya. Kalau dibilang cocok di dunia Madam di dia. Kalau di elemen, menurut elemen itu sebenarnya dia bisa bekerja di bidang lain. Kalau di bidang kepolisian, bukannya dia nggak bisa, karena dia pekerja yang handal, tapi ya memang ini dia rintangan tuh banyak rintangan. Ya, rintangan sampai akhirnya kan ada kejadian kayak begini ya. Tetapi terus terang aja Madam, aku pikir sih sebenarnya Brigadir J ini tewasnya Brigadir J ini adalah sesuatu hal yang memang sangat spesial ya. Jadi dalam arti kata tuh kepergiannya ini mempunyai misi yang besar. Betul. Dia mempunyai misi yang sangat besar di dalam hidupnya. Ini ada sesuatu yang ingin orang lain tahu tentang kehidupan dia waktu di kepolisian. Betul. Dan dari hal ini akan banyak sekali cerita-cerita dan hal-hal yang bakalan terungkap. Yes. Dan ini nanti dampaknya besar untuk rakyat Nusantara di sini, untuk rakyat alam semesta ya. Ini akan ada hubungannya dengan kemerdekaan yang sejati. Yes. Oke. Nah, kita mau kocok kartu atau lihat dari gimana nya? Boleh.
Jadi sekarang kita coba, teman-teman di sini kita akan coba supaya kita bisa mengambil pesan dari Brigadir J ya. Pesan cinta yang pesan cinta beliau sampaikan ya. Beliau ingin sampaikan ya, yang mungkin belum sempat dia sampaikan untuk para keluarganya ya, atau mungkin memang orang yang dia cinta seperti mungkin pacarnya. Untuk pacarnya ya. Kita akan coba. Mudah-mudahan dapat pesan cintanya. Kita akan meminta baik dari para malaikat-malaikat kita untuk dapat berkomunikasi dengan Brigadir J ya saat ini, untuk dapat memberikan pesan cinta. Jadi kita sedikit minta waktu dulu di sini. Oke. Pesan cinta. Waduh. Ini langsung udah pengen baginya. Banyak yang pingin diomongin. Iya. Jangan banyak-banyak. Banyak pesan cintanya aja ya. Banyak yang ingin diomongin ini, tenang. Oke, salah satu ya. Pesan cintanya aja ya. Oke, pesan cinta saja. Aduh, sabar. Yang lain biar pihak kepolisian saja ya. Kita hanya menyampaikan pesan cinta ya. Oke. Pesan cintanya saja. Oke. Kita ambil berapa kartu, Madam? 3 dulu kali ya. Boleh. Yang ini ya. Kalau di kartu saya ini terbukanya dia kasih 3 pesan cinta untuk keluarganya ya. Kalau ini kartu ini pesan cinta untuk pacarnya. Kalau kartu yang ini lebih ke ibu bapak. Kalau yang ini adiknya. Aku lihat ini adiknya. Gitu sih kalau untuk pacarnya. Dia bilang abang sudah menjadi cahaya. Jadi saya nggak tahu yang dimaksud cahaya apa, cuma ada cahaya yang mungkin sudah menemukan cahaya atau dia akhirnya menjadi cahaya untuk transparansi hukum saat ini, gitu ya. Cahaya bagi banyak orang. Iya, atau jadi bagi banyak orang. Ya. Cuma untuk pesan cinta untuk pacarnya, abang sudah jadi cahaya, gitu sih. Lebih ke itu. Kalau untuk keluarganya ya, aku ada vision yang atau suara yang bilang biarkan ini akhirnya menjadi biarkan ini akhirnya menjadi saya tidak apa-apa mengorbankan hidup saya, tetapi akhirnya nanti semua orang tahu siapa saya. Nanti aku sih dapatnya itu ya. Nanti mungkin ada lagi. Kalau untuk adiknya, apapun yang terjadi sama abang, tetaplah menjadi polisi yang baik, yang jujur, yang berdedikasi. Jadi jangan lihat
apa yang terjadi sama saya menjadi tolak ukur atau jadi berpikiran jelek tentang kepolisian. Seperti itu sih aku dapatnya ya. Aku belum bertanya sih, cuma nanti coba dari Madam Monik gimana? Oke. Kalau aku memang ini aku secara general, tapi ini ada dua. Aku minta secara general, tapi ini ada dua nih yang memang aku ngambil 3, tapi aku lihat back of the card juga dari kartu belakang ini muncul juga. Ini untuk pacarnya di sini ya, 2. Jadi yang pertama ini secara general, ini untuk keluarganya juga, mungkin ya untuk papahnya juga, mamanya, orang tua ya, sosok orang tua. Dia mengatakan di sini jangan khawatir. Karena dia selalu menjaga kalian. Dia akan melihatin kalian seperti singa ini di belakangnya. Dia ada di belakang kalian. Yes. Jadi dia akan tetap ada di belakang kalian. Dia akan mengawasi. Jangan takut. Jangan takut. Ini pesannya. Tetaplah berani. Ya. Tetaplah berpegang teguh dengan cahaya. Sekali lagi dia ada cahaya di sini. Benar kan? Benar. Berpegang teguh dengan cahaya. Jadi dalam arti kata berpegang teguh dengan kebenaran. Nah ini yang dia mau. Kalian jangan takut. Ini yang jaganya singa, katanya raja hutan, gitu loh. Ya kan, di dalam kartu ini kan singa, simboliknya. Ya, jadi maju terus ya. Nah di sini dia juga di sini mengatakan di sini ya, dia mengetahui sakit hati mereka, dia bisa merasakan. Dia tahu banyaknya ini, berapa banyak kegelapan di sini yang memang ini menghantui ya, berada di sekitaran mereka ya. Kegelapan yang akhirnya mengaburkan fakta. Iya, mengaburkan fakta. Di sini kan juga dia sebenarnya mengetahui siapa di belakangnya semua ini. Dia tahu semuanya. Dia kadang kalau dari sana dia udah bisa ngelihat dan semua. Dia merasakan penderitaan ini. Dia bilang emang sekali lagi, selain kuat dia harus, selain berani ya harus kuat dan jangan khawatir. Dia itu sebenarnya baik-baik aja, udah, dia sudah baik-baik saja di sana. Kemudian di sini untuk pesan kepada, ini sebenarnya kepada ininya, kepada wanita-wanita di hidupnya ya. Ya mungkin ini juga untuk kekasihnya, mungkin ini juga untuk tantenya ya. Tapi ini kayak seperti feeling lebih kepada kekasihnya. Jadi di sini dia mengatakan ada 2 kartu juga di sini sebenarnya. Maafkan dia. Satu yang ini back of the card kayaknya masalah perkawinan gitu loh. Maafkan dia kalau dia memang ya belum bisa sampai mendampingi sampai ini, memenuhi janjinya. Kalau dia memang ingin berkeluarga, dia mungkin sampai punya anak seperti itu, dia juga merasa minta maaf yang sebesar-besarnya, karena dia ingin sebenarnya membina keluarga bersama-sama dengan sang kekasih ya, tetapi dia belum kesampaian. Jadi dia di sini memang seperti itu. Dan di sini ada unsur dia bilang sebenarnya jangan khawatir juga soal keuangan. Jadinya untuk para wanita-wanita ini, mungkin ibunya, mungkin juga kekasihnya. Jadi jangan mengkhawatirkan masalah keuangan, karena sekali lagi ini akan ada yang menjaga di sini di belakang. Ini ada kekuatan besar yang menjaga mereka, dan dia juga ada di sana. Ya ini untuk sekarang. Jadi pesannya seperti itu. Pada mau buka lagi? Ada tulisan peacekeeper. Jadi emang yang aku lihat dia di squad tuh paling lembut ya kalau aku lihat. Ini menurut kacamata saya ya. Saya di antara squadnya dia atau ajudan-ajudan itu yang paling berhati lembut, seperti itu sih. Dan dia tetap ingin menjadi pembawa kedamaian sih, seperti itu. Jadi apa yang dia lakukan itu dia ingin semuanya tuh orang senang, orang happy dekat dia. Walaupun kadang dia menyimpan permasalahan yang dia nggak mau ungkap gitu kan. Tapi dia mengalah juga ya kan, mengalah terhadap beberapa persoalan. Yes. Ya jadi peacekeeper lah memang gitu, pembawa damai lah. Ya kan? Betul. Jadi dia tetap ingin orang dekat dia tuh bahagialah apapun yang dia rasakan. Ya ini dia juga mengatakan ini udah siap
Sepertinya memang sudah feeling apa gimana? Ya, dia sudah siap sih, gitu. Walaupun dia sudah siap untuk perjalanan ini. Walaupun Resiko bisa maksudnya? resiko ini untuk perjalanan ke cahaya sekarang ini, dia pergi di atas ini, dia sudah siap, dia akan berangkat sekarang. Ya. Dia akan berangkat. Jadi kalian sekali lagi nih, saja. ya jangan khawatir, jangan worry. Bukannya dia dibilang nanti dia ini di sini, maksudnya ini nanti bisa sampai ke cahaya nggak ya? Dia akan sampai ke cahaya. Dia udah siap. Dia dengan segala macam bawaannya. Jadi dia ini semasa hidupnya secara langsung dan tidak langsung dia sebenarnya udah mempersiapkan hidupnya untuk keberangkatannya dia sekarang ini. Dia udah banyak bawa perlengkapan ini dulu. Jadi ibaratnya dia udah banyak menabur di masa hidupnya. Udah banyak menabur kebaikan lah sebenarnya. Jadi dia merasa dia cukup siap untuk keberangkatannya ini ke cahaya. Atau kalau aku lihat sih di kartu ini ya, maaf, Madam Monik, aku tiba-tiba dapat vision. Kalau di kartu ini sih aku lihat juga kayak malaikat tuh banyak yang menjaga, banyak yang nganter beliau ke jalan cahaya. Jadi kalau pesan cinta untuk keluarga sih lebih ke kita berdua pesan cinta ya, tetap berdoa, tetap percaya, Tuhan pasti bantu, Tuhan pasti kasih yang terbaik untuk keluarga dan untuk Brigadir J juga sih, seperti itu. Tetap berdoa aja, itu sih. Kalau dari sini ya nanti ada yang akan aku ada intuisi, nanti akan ada yang bantu mengungkap semuanya. Ya mungkin tidak semuanya kita boleh masyarakat tahu, cuma ada yang akan membantu akhirnya terungkap semua gitu loh. Apa yang terjadi sebenarnya gitu loh. Dia sih sebenarnya pengennya tuh cuma apa yang terjadi tuh masyarakat tahu yang sebenarnya kalau dia tuh cuma korban gitu intinya. Betul. Itu sih. Iya pasti. Jadi ya ini kalau bisa dibilang ya seperti ada sosok orang seperti sosok ini seperti sosok orang tua ya, maksudnya seperti sosok yang mungkin lebih tinggi, lebih punya kekuatan besar, tetapi bijaksana nih akan membantu dia. Lebih wise. Jadi akan keluar sosok ini yang benar-benar bisa mengayomi, yang bisa akan ngebantu kasus ini yang benar-benar. Mungkin jangan-jangan pengacaranya nih, atau siapa lagi. Nah, nanti keluarga kalau di sini ada aku dapat vision keluarga tuh tetap harus berhubungan baik sama orang ini sih nantinya. Atau misalnya minta bantuan sama yang ini, atau nanti dia akan datang membantu. Seperti itu ke keluarga sih, dia lebih ke emosi keluarga dulu sih. Seperti itu. Ya. Sini aku ada kartu ini. Ya. Kegelapan. Ya, jadi ya tetap ini ya. Coba kasih tahu itu kegelapan. Kegelapan. Ya. Memang banyak sekali dalam perjalanan ini. Ya, di dalam perjalanan ini karena ketika ini akan semua kan dikelilingi dengan kegelapan, ditarik oleh kegelapan. Ini adalah suatu perjalanan untuk orang tuanya dan untuk keluarganya dan sebagai ini adalah sesuatu yang memang berbahaya karena berurusan dengan kegelapan, penuh resiko banget. Yang sekeliling ini kan kasus ini kan memang tapi sekali lagi di sini walaupun penuh resiko sekali, tetapi ini ada kekuatan dahsyat di balik semua ini. Ya, kayaknya confirm ini juga kekuatan yang dahsyat yang membantu mereka semua ini. Sekali lagi balik lagi ke sini semua akan menjaga. Pokoknya dia selalu konfirmasi, jangan takut di sini. Ini harus maju terus dibalik ke ini prosesnya agak lama juga. Jadinya sebenarnya. Di sini sih ada dia bukan bilang ya, mesti aku ada intuisi ada kekuatan leluhur ya, malaikat atau kekuatan semesta yang turun tangan. Iya, betul. Pasti. Iya, jadi
Ini benar-benar kekuatan semesta ini lagi turun tangan untuk ngebantuin keluarga sih. Seperti itu. Ada kekuatan besar dari semesta yang membantu keluarga. Seperti itu sih. Jadi jangan perlu khawatir. Jangan khawatir karena di sini juga barusan keluar. Ya kan? Itu katanya. Nanti akan ada tindakan-tindakan baru yang dilakukan. Mungkin ini penolongnya adalah yang orang tersebut tadi nih, yang bijaksana ini, akan ada tindakan-tindakan baru yang akan memang bisa menjernihkan masalah ini gitu. Jadi emang nanti semua masalah ini akan lebih jernih. Tetapi di sini semua ya kayaknya nih mesti mengandalkan kekuatan spiritual yang tinggi. Ini harus ada campur tangan spiritual. Ini aku yang bener-bener ini banget, dikasih lihat banget. Oke. Favoritku tuh. Yeah. Malaikat Mikael. Betul. Turun tangan. Archangel Michael ya. Yes, dia turun tangan. Beliau turun tangan. Ya, turun tangan nih, turun tangan. Jadi, ayo mau ada lawan-lawan kayak begini, nggak ada yang bisa ngalahin. Biarpun kegelapan banyak kayak gini, jalannya terusin aja. Yeah. Karena dialah yang membantu nih. Wah, kalau ini udah turun tangan, ini Panglima Jenderal, para malaikat ini nggak ada yang berani. Nggak bisa menghalau kekuatan beliau. Iya, makanya aku bilang juga di kasus ini ya, ini kasus yang hebat. Kenapa? Karena madam, di kasus ini sebenarnya apa yang dipikir orang itu mustahil bisa jadi nyata. Betul. Ini dia. Karena ada campur tangan. Campur tangannya, kekuatannya besar. Ini serba spiritual yang harus maju nih, spiritual. Betul. Semua. Doa percaya itu harus ada. Karena yang dilawan ini kekuatannya kan besar. Yes. Tapi ada yang kekuatan lebih besar. Betul. Yaitu kekuatan semesta. Betul. Mungkin awalnya terlihat gelap, tapi cepat akan menemukan cahaya. Benar. Ini akan menemukan kok titik terang. Jadi untuk keluarga tetap percaya, tetap berdoa, tetap ikuti prosedurnya. Jangan emosi, jangan terlalu meluap-luap gitu kan. Tenang saja, nanti takutnya ada yang sakit. Ini banyak kecemasan ini di keluarganya nih, anxiety nih. Kecemasan karena semuanya ini kan memang masih di bawah radar ya, maksudnya banyak teka-teki yang belum terjawabkan. Dan ada tekanan dari pihak luar sih untuk keluarga, aku lihat. Oh iya, pasti. Tekanan dari keluarga. Iya, nah ini dia. Makanya satu-satunya yang bisa kita andalkan adalah memang kekuatan semesta saat ini. Betul. Tetap minta perlindungan dari pihak yang terkait, tapi juga tetap percaya kalau semesta dan segala isinya itu akan tetap menjaga. Seperti karena ini aku lihat dapat perlindungan yang besar. Ada tekanan-tekanan dari pihak luar. Iya, betul. Tekanan-tekanannya banyak banget. Aku sudah nih malam, aku udah cukup katanya buka 5 kartu aja, karena kalau beliau ini sudah keluar berarti ya everything will be okay. Walaupun mungkin jalannya terlihat lambat, terlihat gelap, tapi semuanya akan baik-baik aja. Ini akan terungkap semua. Jadi karena mereka di keluarga dan pihak-pihak yang membantu itu dikasih kekuatan dari. Nah ini di belakang kartuku ini, belakang kartuku adalah ini. Lihat ya, kalau bisa lihat ya, di balik semua kesedihan dan kegelapan, banyak kegelapannya, banyak banget kegelapannya. Tetapi ada satu burung merpati putih di sini kan. Nah, burung merpati ya, perlambang Roh Kudus. Jangan takut, makanya ketika Roh Kudus itu sudah menyertai dan bekerja, nah udah. Tidak akan ada yang mampu menghalangi. Iya, gitu. Begitu banyak kegelapan, tetapi ketika satu cahaya terang menerangi, itu akan jadi terang semua. Iya. Nah, makanya buat para keluarga Brigadir J, semoga bisa menonton video ini. Ya, jadi kita sampaikan seperti itu aja. Jadi sekali lagi nih, sebenarnya Brigadir J nih, aku barusan aja nih merasakan kesedihan yang sangat-sangat besar dari dia ya. Memang
Dia merasakan, dia juga sebenarnya dia juga ikut sedih saat ini. Dia juga ikut sedih melihat keadaan keluarganya yang begitu bersedih saat ini ya. Tetapi sekali lagi seperti yang sudah pesan-pesan ini ada, jadi harus tetap kuat supaya dia di sana pun lebih kuat lagi ya, lebih cepat menemukan cahaya. Karena dia ngerasa harusnya dia jadi tulang punggung, harusnya tidak lagi kan itu sih. Iya benar. Iya ada sedikit. Ada penyesalan seperti itu. Ada janji-janji yang akhirnya belum ditepati dia. Nah seperti itu. Ya makanya seperti ini kan yang mau berkeluarga ini belum jadi ya. Jadi ya makanya oke lah. Itu aja pesannya ya. Iya aku rasa sih seperti itu aja. Aku juga kayaknya cukup sudah. Aku dapat pesannya ini. Jadi kita sekali lagi turut berduka cita kepada keluarga dari Brigadir Joshua ya. Semoga keluarga tetap diberi ketabahan, tetap percaya ada kekuatan yang lebih besar yang akan membantu. Dan Brigadir juga akan menemukan cahaya. Iya pasti. Itu aja. Ya udah kalau begitu kita tutup dulu hari ini acaranya bagi rakyat semesta semua. Semoga apa yang telah terjadi pengorbanan dari Brigadir J hari ini ya itu bukanlah suatu pengorbanan yang sia-sia. Betul sekali. Karena kita sebagai rakyat semesta di sini juga ya kita juga ini kan kebetulan kan memang Hari Merdeka ya bersamaan dengan Hari Kemerdekaan. Ini kita sebenarnya ini di sini adalah perlambang kemerdekaan kita sebagai pribadi. Betul. Ya. Ini pengorbanannya ini sebenarnya besar sekali. Kenapa? Ini adalah pengorbanan untuk menjadikan kita itu individu yang benar-benar merdeka secara pribadi. Betul. Ya kan ini kan simbolnya, simbolik kejadian ini. Betul. Apakah kita itu sebagai manusia sudah benar-benar merdeka apa belum? Ya kan? Ada lagi ini simbol dari kemerdekaan hukum di Indonesia. Ya, jadi betul. yang tidak memihak, jadi tajam di bawah, tumpul di atas. Tumpul di atas. Tumpul di atas. Nah itu. Nah kita dengan kejadian ini ya semoga ini banyak banget takbir-takbir yang akan terkuak. Dan ini sebenarnya juga pesan mungkin juga keberanian ini harus dimiliki ya barusan ngomong ya bukan hanya keluarga sih, tetapi terutama untuk para pembela hukumnya, ya kan, para kawan-kawannya juga yang turut membantu semua yang ikut berjuang. Netizen juga jangan salah, netizen kita harus berani juga membela kebenaran agar supaya kita ini menjadi pribadi yang benar-benar merdeka. Nah itu dia. Ya udah. Oke lah kalau gitu. Kita sudahi dulu. Ini terima kasih sudah membantu ya para yang tidak terlihat yang membantu kita menyampaikan pesannya dari beliau. Pokoknya ini pesan cinta dari Brigadir J ya. Terlepas dari apa yang kalian rasakan atau apa yang kalian lihat, ya inilah yang ini versi kita. Seperti itu sih. Yap, betul. Ya. Oke lah kalau begitu kita ucapkan terima kasih sekali lagi buat Sang Ilahi telah membantu kita hari ini. Terima kasih dan juga buat rakyat semesta hari ini terima kasih udah nonton kita. Semoga kalian juga bisa selalu mendukung perjuangan ini. Jangan lupa untuk selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang merdeka, pribadi yang berani, pribadi yang tulus dan apa lagi? Apa ya? Merdeka juga deh pokoknya. Ya udah kalau gitu kita pamitan dulu. Kita mau caw-caw hari ini. Oke. Kita kembali ceria. Yes. Karena kita mau caw-caw dulu. Ya udah. Oke lah para rakyat semesta, caw dulu ya. 1, 2, 3, ciao.